Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa channel YouTube Baitul Amin dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini di hari Jumat kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantarkan kita pantas untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang kita baca, kita mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah, melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, menerangkan tentang bab yang menerangkan tentang mulatafatul yatim, bersikap lemah lembut kepada anak yatim, kepada orang yang lemah, wal banat wa sa'adud du'afah, orang yang lemah, wal masakin wal munkasirin. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, diceritakan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah dibaca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah, Kanjeng Nabi dawuh, laisal miskin, orang miskin itu bukanlah alladzi tarudduhu tamratu wa tamratani. Yang dikatakan orang miskin itu bukan orang yang ditolak karena dia meminta tarudduhu at-tamrah, karena dia meminta satu butir kurma atau dua butir kurma.
walal luqmatu wal luqmatani, bukan karena dia meminta untuk sesuap dan dua suap nasi. Sing diarani wong melarat iku duduk wong sing meminta karena untuk satu butir atau dua butir kurma atau sakpul napa sesuap niku napa bahasa Jawane sakpuluk utawa 20 lek terus wong Madura seompaan nggih puluhan niku lak ompaan bukan itu yang dikatakan orang miskin, kata Nabi. Innamal miskin, sesungguhnya orang miskin itu adalah alladzi yata'affaf. Orang yang dikatakan miskin itu adalah orang yang tidak mau meminta-minta, yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Maksudnya bagaimana? Di dalam riwayat yang lain, Kanjeng riwayat Bukhari Muslim, kalau hadis yang tadi muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Di dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi dawuh, laisal miskin, ora diarani wong miskin, laisa ora ono sopo al miskin wong miskin iku alladzi, yang dimaksud orang miskin itu alladzi yatufu, orang yang yatufu. Yatufu itu artinya tawaf, tapi yang dimaksud sini bukan tawaf keliling Ka'bah, tapi tawaf itu keliling. Orang yang miskin itu bukan orang yang keliling alan nasi ing atase menungso, ya, tarudduhul luqmatu wal luqmatani, yang dia ditolak karena dia meminta sesuap atau dua suap. Watamratu watamratani, sak kurma atau rong kurma. Walakinnal miskina, yang dimaksud dengan orang miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi, sing diarani wong miskin, kata Nabi, itu bukan orang yang keliling untuk mencari sesuap nasi atau dua suap, bukan. Tapi yang dikatakan orang miskin itu adalah orang yang la yajidu, yang tidak mendapatkan ghinan, kecukupan, yughnihi, yang bisa mencukupi. Wala yuftanu, dan dia juga tidak diketahui kemiskinannya. Fayatasaddaq alaih, maka sebaiknya kamu bersedekah. Wala yaqumu fayas'alun nas, maka sebaiknya orang seperti itu diwehi sedekah lan, sehingga dia tidak bangkit untuk meminta-minta kepada manusia. Artinya nopo para jamaah? Ya, Nabi mengingatkan kita bahwa yang dikatakan orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta, tetapi ada orang yang dia menjaga kehormatan dirinya, ya ta'affaf, ya, dia menjaga kehormatan dirinya untuk meminta-minta, tapi sebenarnya dia itu adalah sebenarnya orang miskin. Karena itu kamu berikan sedekah. Artinya apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang-orang miskin yang tidak punya, tapi mereka itu tidak mau untuk meminta-minta, padahal sebenarnya mereka itu tidak punya. Karena iku sampean kudu sampean ono sedekah. Belum tentu orang yang minta-minta di lampu-lampu merah, belum tentu orang yang meminta-minta di
jalan-jalan, belum tentu dia miskin. Kadang-kadang dia menjadikan pengemis itu sebagai pekerjaan atau profesinya. Pernah kan jenengan baca ada orang miskin yang ternyata dia kaya raya? Ada orang miskin yang ternyata mobilnya 3. Nah, petung. Kula malah nembe semerap. Jadi sing diarani wong melak, wong miskin itu duduk wong sing jaluk-jaluk lah. Ada orang yang sebenarnya dia tidak punya, tapi dia tidak mau untuk meminta-minta. Dia berusaha untuk menjaga, ya ta'affaf. Justru kadang orang yang minta-minta itu belum tentu dirinya miskin. Kadang dia menjadikan minta-minta itu sebagai profesi atau pekerjaan. Di Jakarta itu banyak orang yang di Jakarta minta-minta, tapi ternyata dia punya rumah tingkat di rumahnya atau di desanya, di daerahnya. Dia menjadikan pengemis pekerjaan itu, mengemis itu sebagai pekerjaan, meminta-minta itu sebagai pekerjaan. Sementara ada orang yang memang dia tidak punya, tapi dia tidak mau meminta-minta, padahal dia sebenarnya orang yang tidak punya. Maka bersedekahlah kamu kepada orang-orang. Dadi sampean lek arep sedekah, aja ngenteni wong iku njaluk. Sampean delok kira-kira wong iki mampu apa gak. Lek pancen gak mampu, masih wong iku gak gelem njaluk-njaluk, sampean wae. Ngaten lho maksudnya. Yang dimaksud Kanjeng Nabi itu seperti itu. Orang itu harus punya kepekaan sosial. Orang itu harus punya kepekaan lingkungan. Sampeyan delok tangga kanan kiri, sopo sing ora duwe, sehingga ketika sampeyan punya kelebihan rizki, sampeyan bisa memberi dan berbagi. Bareng didelok tolah-toleh kanan kiri, kok gak ono sing miskin dan ono sing gak duwe. Ternyata sing gak duwe iku tibakno sampean dhewe. Didelok kanan kiri, kok gak ono sing melarat tanggoku iki ya. Tibakno aku dhewe, tibakno sing melarat. Jaga, jangan sampai kita, seandainya kita menjadi orang yang miskin atau tidak mampu, jaga kehormatan kita dengan cara tidak meminta-minta. Wis njaluk nang Gusti Allah, nangis nang Gusti Allah. Hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ojo sampai menjadikan pengemis atau meminta-minta itu sebagai pekerjaan. Kan kadang-kadang wonten tiyang niku nggih, ya Allah seaken dadi tamu bulanan sing medayo ke rumah kita hanya untuk meminta-minta. Tapi sekarang lebih canggih lagi, tidak harus datang ke rumah. Kula sering nerima WA, untuk ya itu tadi, minta dibantu, lalu ngasih nomor rekening. Saiki luwih canggih maneh. Jadi gak usah atik njaluk-njaluk, tapi ngapa mboten kudu moro, tapi ya itu tadi WA dan nomor rekening. Nggih. Ada orang yang dia sebenarnya tidak mampu, tidak punya, tapi dia tidak mau meminta. Kita yang harus punya kepekaan dan kepedulian sosial.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Karena itu saya ingin mengusulkan kepada pemerintah agar supaya pemerintah ini punya data orang miskin yang sebenarnya. Mungkin kalau data kemiskinan pemerintah sudah punya, karena bisa tahu berapa angka kemiskinan. Tapi saya kepingin mengusulkan kepada pemerintah untuk memiliki data anak yatim di Kabupaten Jember. Kalau kita punya data anak yatim, maka pemerintah harus turun untuk membantu anak-anak yatim, dianggarkan melalui anggaran pemerintah bantuan untuk anak-anak yatim. Kalau dulu di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, saya dapat cerita dari teman-teman yang mengelola panti asuhan anak yatim, itu ada jatah untuk anak-anak yatim, ada bantuan dari pemerintah. Sehingga pada waktu itu, zaman itu, ya masyarakat atau rakyat ini merasakan masih, ya walaupun ada banyak kekurangan, tetapi pada waktu itu masyarakat merasakan harga-harga yang murah dan lain sebagainya. Makanya sampai ono tulisan nang truk-truk itu di belakang ada fotonya Pak Harto karo Mesem sambil ngomong, apa itu tulisannya, seenak zamanku toh, seenak zamanku toh. Ada seorang kakek-kakek yang bilang sama istrinya yang juga seorang nenek-nenek, kata kakek ini bagaimana, seenak zaman biyen ya Bu, seenak zaman Pak Harto ya Bu. Apa? Jare sing wedok apa kok sen, apa krana rega murah, apa krana anu, tutuk krana rega murah, tutuk biyen waktu sik zaman Pak Harto sampean sik enom Bu. Waktu zaman Pak Harto bojone sik enom, bareng zaman saiki bojone wis tuwa, wis umur 55 swidak, umpamane iso disusuk ngono oleh loro ngono, oleh sing 30-an. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi menyantuni anak yatim dan peduli kepada tetangga atau orang-orang yang miskin di sekitar kita. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau dari Kanjeng Nabi beliau bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, as-sa'i 'alal armalah wal miskin. Nah niki, as-sa'i 'alal armalah wal miskin, orang-orang yang as-sa'i itu artinya orang yang berjalan. Makanya orang kalau di Mekah itu ketika umroh setelah tawaf dia sa'i itu artinya berjalan. Cuman yang dimaksud di sana itu berjalan di antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwa. As-sa'i wong kang melaku alal armalah ing ngatasi rondo-rondo. Wah niki cocok niki hadis niki. Maksudnya orang yang berjalan ke janda-janda itu orang yang memenuhi kebutuhan janda. Wal miskin, dan orang-orang miskin, kata Nabi, wong sing nanggung uripe rondo lan nanggung uripe wong miskin, yang memenuhi kebutuhannya janda dan miskin. Ya, niki sing dimaksud rondo sing wis tuwa, sing melarat, duduk rondo-rondo sing enom niku duduk nggih.
Lek ana rondo nom iku sampean santuni, menyantuni anak yatim dengan ibunya sekalian. Sing guyu niki sing pengalaman. Laisa 'alal asai 'alal marah, orang yang berjalan atau yang memenuhi kebutuhan janda wal miskin dan orang-orang miskin itu kal mujahid fi sabilillah. Dawuh Kanjeng Nabi, wong sing nyantuni atau memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin itu seperti orang yang jihad di jalan Allah, kal mujahid fi sabilillah. Wa ahsabuhu, dan aku mengira, kata Abu Hurairah, dan saya mengira, aku mengira, kata Abu Hurairah, qala dawu sapa Kanjeng Nabi, wa kal qaim, seperti orang yang sholat malam, la yaftaru, yang tidak lelah. Wa kal qaimi alladzi la yafturu, seperti orang yang sholat malam dan tidak lelah. Wa kasaim, dan seperti orang yang puasa, alladzi la yuftiru, yang dia tidak berbuka, atau dia seperti orang yang puasa yang tidak pernah batal puasanya. Niki tirosi Abu Hurairah. Wa ahsabu, aku ngira Kanjeng Nabi itu bukan hanya dawuh wong sing membantu janda dan orang-orang miskin, itu bukan hanya dawuh kal mujahid fisabilillah, bukan hanya seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi kata Abu Hurairah, aku mengira seolah-olah Kanjeng Nabi itu juga dawuh seperti orang yang bangun malam yang tidak lelah, dan seperti orang yang puasa, kasaim alladzi la yafturu. Coba, hadis ini muttafaqun alaih. Coba betapa besar pahala orang yang membantu kebutuhan orang-orang yang tidak mampu, termasuk golongan janda-janda. Kalau kita bicara janda, ingat, jangan janda yang sing sik nom-nom niku nggih. Rondo-rondo, mbok rondo sing tua-tua niku sing dimaksud. Yang dia hidup sebatang kara, kadang suaminya sudah meninggal, anak-anaknya sudah pergi kemana-mana. Dia hidup sebatang kara. Kadang-kadang kita viral itu. Ana wong rondo tuwa urip nang omah sing jongko gedhek sing wis bolong-bolong. Bahkan ada yang makan kapan hari di daerah Bangsal, sampai dia itu makan rumput suket. Kalau ada orang yang menyantuni, yang membantu mencukupi kebutuhan janda-janda dan orang miskin, kata Nabi, kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, yang pada waktu malam dia sholat malam tidak capek-capek, mboten kesel-kesel, ketika malam dia bangun malam, dan ketika siang dia berpuasa. Kayak wong sing berjuang perang di jalan Allah, yang malam harinya dia bangun malam dan siang harinya dia berpuasa. Ini pahalanya, ini keutamaannya orang yang menyantuni orang-orang miskin. Nggih, karena itu mudah-mudahan kula panjenengan dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah itu orang yang seperti apa? Dawuh Kanjeng Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun minallah wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini yang dimaksud kuat apanya? Kuat imannya, kuat agamanya, kuat ekonominya. Lek dadi wong mukmin sing kuat ekonominya, ojo medit, ojo urip untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan kekuatan ekonomi yang kita miliki
dengan kemampuan finansial yang kita miliki, kita menjadi orang yang dermawan, sing seneng ngewahi wong sing ora duwe, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Ayo didata anak yatim berapa di sekitar kita. Saya terus terang akan memperjuangkan hak-hak anak yatim. Saya akan minta pemerintah punya data, bukan hanya data kemiskinan, tapi punya data anak yatim. Lalu kemudian bagaimana anak-anak yatim ini, walaupun mereka tidak tinggal di panti asuhan, mereka tinggal bersama dengan orang tuanya, tapi setiap bulan paling tidak harus ada santunan dan bantuan dari pemerintah. Sehingga pemerintah kalau menyantuni anak yatim, insya Allah pemerintahan ini akan lebih barokah. Pemerintahan ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada duit digawe bangun perkara-perkara sing ora penting, daripada uang miliaran rupiah dipakai hanya untuk membangun sesuatu yang tidak penting. Lebih baik itu dianggarkan untuk menyantuni anak yatim. Monggo kita mulai sekarang paling tidak ada niatan di dalam hati untuk bantu wong-wong sing ora duwe. Ketika kita bantu orang yang tidak punya, maka wallahu, dawuh Kanjeng Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan membantu hambanya selama hambanya itu suka membantu orang lain. Lek sampean seneng nulungi wong liya, maka jenengan akan ditulungi kalian Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan orang mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, sehingga kita bisa bermanfaat buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.